Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono yang berada di Kota Bandung. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi izin proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Suasana rumah Ono Surono di kawasan Jati Indah 54, Kelurahan Gumuro, Kecamatan Batu Nunggal terlihat lengang usai KPK melakukan penggeledahan. Di halaman rumah hanya terlihat satu unit mobil Toyota Hardtop dan sebuah sepeda motor Honda Vario yang terparkir. Sementara itu pihak DPD PDIP Jawa Barat menyebut pihak yang menghormati proses hukum yang ada dan saat ini sedang berlangsung di KPK. Namun demikian pihak pengacara Ono Surono menganggap penggeledahan tidak sesuai prosedur di mana penyidik KPK tidak dapat menunjukkan surat izin penggeledahan dari pengadilan. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan penggeledahan terhadap kediaman Ono Surono. Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap izin proyek di Kabupaten Bekasi, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Kereta api Ciremai jurusan Semarang ini terpaksa terhenti akibat longsor di petak Maswati, Sasak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Lokomotif dan gerbong penumpang tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutupi rel. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Titik longsor yang berada di jalur menikung tidak terlihat oleh masinis. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang kurang lebih 500 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung-Jakarta maupun sebaliknya, kemudian kereta Serayu Purwokerto-Pasar Senen terhenti di beberapa stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kronologisnya, jadi pas keretanya lagi jalan itu, karena posisinya lengkung, jadi ya tiba-tiba ada longsoran, ya kita nggak bisa ngindarin, Mas. Ya, kita sebisa mungkin ngindarin, tapi karena jaraknya terlalu dekat, kita nggak bisa teredakan, ya kita nabrak. Saat ini rangkaian kereta masih tertahan karena petugas masih membersihkan material tanah longsor yang menutupi rel kereta api. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pengisian LPG atau SPBE di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar hebat pada Rabu malam. 12 orang dilaporkan luka bakar dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Kebakaran, guys. Sini ya, Bang. Apaan itu, guys? Kebakaran, guys. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kanan, balik. Kebakaran melanda stasiun pengisian LPG di kawasan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Dahsyatnya kobaran api membuat warga panik. Kondisi diperparah dengan suara ledakan yang terdengar beberapa kali.
Warga berhamburan menyelamatkan diri dan barang berharga. Kebakaran meluas dan menghanguskan puluhan rumah warga. Sedikitnya 50 kepala keluarga terdampak. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ratusan personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas terkendala minimnya sumber air. Api padam sekitar 6 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara akibat kebocoran gas saat proses pengisian. Akibat peristiwa ini 12 orang mengalami luka bakar, 3 diantaranya dirawat di RSUD Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan kebakaran SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Pertamina pun juga akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Tadi sudah berkoordinasi dengan pihak SPBE bahwa untuk penanganan pasca insiden ini, terutama untuk pertama korban yang terdampak, lalu juga warga sekitar yang terdampak, ada rumah yang terdampak, itu akan bertanggung jawab penuh, dan yang pasti kepada warga yang terdampak, korban yang terdampak, kita akan melakukan penanganan medisnya dengan terbaik. Dibiayain, mohon maaf. Sudah pasti, ya itu saya belum bisa pastikan penyebabnya seperti apa sebelum dilakukan investigasi. Yang pasti setelah dilakukan clearing akan dilakukan investigasi bersama dengan aparat berwenang dan juga tim Pertamina begitu SPBE untuk mencari tahu penyebabnya dan nanti akan menjadi mana. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di pengisian LPG atau SPBE yang terbakar tadi malam yang berlokasi di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat, kami pagi ini sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya dengan juru kamera Pandu Priyo. Selamat pagi, Selena. Bagaimana informasi terkini mengenai kebakaran di SPBE? Silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi Priska dan juga Ayu. Saat ini saya benar memang sedang berada di SPBE Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang dimana memang kemarin pada tanggal pada tanggal 1 April 2026, tepatnya hari Rabu, di pukul 9 malam telah terjadi kebakaran hebat yang berada di SPBE Cimuning, Kota Bekasi, yang dimana memang berdampak kepada 14 pemukiman warga, karena memang SPBE ini berada di tengah-tengah keramaian pemukiman warga. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, terdapat 15 korban luka bakar yang telah dilarikan di rumah sakit terdekat. Dan memang ini sudah dilakukan penanganan dari saat kejadian di pukul 9 malam kemarin, pemirsa. Dan kemudian pemadam kebakaran sudah menangani hingga api sudah mulai memadam di pukul 3 dini hari tadi. Dan kemudian tadi juga Wakil Wali Kota Bekasi telah mendatangi tempat kejadian perkara, yang dimana juga menyatakan bahwa adanya korban mengalami luka bakar ada yang sampai 90%, pemirsa. Dan ini memang berada di pemukiman warga, yang dimana ini berdekatan dengan jarak antara kehidupan masyarakat yang ada di Cimuning, Kota Bekasi. Dan memang ini merupakan dugaan awalnya adalah adanya kebocoran saat pengisian tangki utama. Begitu Priska dan juga Ayu. Ya, terima kasih rekan Selena Yahya bersama juru kamera Pandu Priyo melaporkan langsung dari Mustika Jaya Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.